Hai, saya Liu Yifei. Hari ini nggak mau bahas soal julukan Fairy Sister, hanya mau ngobrol santai aja tentang perjalanan dan tantangan tersembunyi. Masa kecilku bisa dibilang kurang tenang. Waktu 6 tahun ikut mama ke Amerika, kami tinggal di basement. Ada kecoa merayap di dekat bantal. Teman mengejek logat Inggrisku, menumpahkan makan siang ke kepalaku. Mama kerja jadi pelayan restoran. Setiap hari pulang sekolah aku bantu bersih-bersih meja. Tanganku jadi terkelupas kena disinfektan. Duduk di pojok kelas saat pelajaran, orang-orang bercakap dengan gembira. Aku hanya memegang buku dan pura-pura membaca. Pulang ke Tiongkok, orang tua berpisah. Aku tinggal dengan mama. Dia kerja beberapa pekerjaan untuk biaya lesku. Melihat mama lelah tertidur nyenyak, aku hanya punya satu tujuan. Kelak harus membuat mama hidup nyaman. Di usia 15 tahun main di The Story of a Noble Family. Kupikir itu awal hoki, baru gabung sudah diragukan. Katanya aku nggak bisa akting, cuma modal koneksi. Bahkan ada senior yang bilang terang-terangan, bocah kecil begini aja, nggak akan sanggup perankan Bai Xiuzhu. Adegan nangis diulang 8 kali gagal. Sutradara meletakkan naskah dan bilang akan diganti. Aku sembunyi di ruang rias. Latihan wajah sedih berkali-kali di cermin. Sampai mataku bengkak seperti kenari. Pas syuting lagi, akhirnya berhasil. Lanjut syuting Chinese Paladin lagi. Sebenarnya peran Shaolin bukan milikku. Aktor yang awalnya dipilih tiba-tiba mundur. Aku dapat tugas mendadak. Saat syuting, belum pernah digantung kawat. Bahu memar terkena kawat baja. Sampai sakit susah tidur malam. Tapi hari kedua tetap datang tepat waktu. Pas tayang, dibilang ekspresiku datar saja. Komentar negatif di internet bermunculan. Aku jadi takut buka HP. Mama khawatir aku sedih. Sampai matiin internet di rumah. The Return of the Condor Heroes malah lebih parah. Adegan terseret arus deras berkali-kali. Nyaris saja tenggelam waktu itu. Kabel membuat tulang punggung bergeser. Kalau mendung masih terasa sakit. Syuting adegan makam kuno di gua dingin. Cuma mengenakan pakaian tipis. Sampai menstruasi jadi tidak teratur. Tapi yang paling bikin sedih dibilang mirip boneka. Katanya aku bisa terkenal karena wajah saja. Yang terberat itu 2 tahun syuting bulan. Sesuaikan dengan tuntutan peran. Tiap hari bangun jam 4 buat latihan. Belajar pedang, berkuda, semua dijalani. Kapalan di tangan pecah lalu muncul lagi. Terjatuh dari kuda saat menunggang. Pinggang kena benturan batu. Sakit sampai tak bisa bangun. Setelah agak mendingan, lanjut latihan. Meski setelah bulan rilis tetap kontroversial, namun dengan kerja keras, aku berhasil buat banyak orang lihat sikap aktor Tiongkok. Lanjut syuting Dream of Splendor. Aku 3 bulan belajar etika song. Mulai dari berjalan hingga memegang cangkir teh. Dipelajari berulang kali. Akhirnya peran Shao Pan Er tunjukkan sisi lainku. Ada yang tanya, kenapa sering diragukan dan disalahkan? Bagaimana kamu tetap kuat? Sebenarnya cukup simpel. Aku teringat kata-kata mama, dan juga prinsipku sejak awal. Karena sudah memilih jalan ini, jangan takut sama badai. Sekarang katanya aku orang yang beruntung. Punya aura kakak peri. Tapi kalian tak tahu aku pernah jatuh berapa kali. Sering banget dihina orang. Terus berjuang hadapi banyak rintangan. Aku bukan ahli sejak lahir. Hanya sedikit lebih berani dan gigih. Memang perjalanan tiap orang tidaklah mudah. Mungkin kalian juga sedang diragukan sekarang. Dan dianggap salah. Merasa tak punya harapan. Tapi tenang saja, jangan menyerah. Apapun yang tak meruntuhkanmu akan menguatkanmu. Seperti diri saya sendiri. Dari anak kecil yang pernah dibully di luar negeri. Sekarang bisa tampil di panggung lebih besar. Bukan semata karena keberuntungan. Tapi karena tidak menyerah. Yang penting kalian tetap kuat. Suatu hari kalian akan hidup seperti yang kalian inginkan.